Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wa tadhakkur wa tadhkir wal hatha 'ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a'i ila al-huda wa dalalah ila al-khair ibtigha'a wajhillah wa ridahu wa qurbih wa thawabih. Allahumma ya man maqalidul umur kulluha biyadih wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu ya fattah ya alim iftah lana fathan qariba ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. اللهم ارزقنا فهم النبي والملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'd, para hadirin segenap jamaah majlis ilmu Musalla al-Istiqamah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah sampai malam ini kita semua masih diberikan panjang umur dalam sehat walafiat, masih diberikan taufik hidayah mau hadir salat maghrib berjamaah dan meluangkan waktu untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari Allah akan jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita malam ini adalah kajian hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Terakhir kita membahas tentang hadis ya, tidak terburu-buru ya, dan itu sudah kita bahas semua tuh. Nah, kemudian pembahasan sekarang adalah bab yang baru, yaitu babul afwi wal i'rad 'anil jahilin. Babul afwi ya, katakan di sini qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Babul afwi, bab yang membahas tentang hukum memaafkan ya, ai 'anil jani, terhadap orang yang berbuat salah ya. Kita dianjurkan di agama kita mudah memaafkan orang lain ya, walaupun kita disakitin ya. Kalau untuk urusan pribadi maafin aja juga ya. Ribet kalau kita maafin, puyeng sendiri, dendam, bete, sumpah, akhirnya begitu ya. Jadi kalau bisa, kalau ada orang bikin salah sama kita, hatta dia nggak minta maaf, maafin aja juga ya. Babul afwi wal i'rad 'anil jahilin, dan juga al-i'rad, berpaling ya, meninggalkan membalas, jadi tidak membalas gitu ya. 'Anil jahilin, dari orang-orang bodoh ya. Jadi enggak usah membalas. La yu'akhidhum fala yu'akhidhum bima yasduru minhum min qaulin wa 'amalin. Enggak usah kita balas orang-orang bodoh itu ya, baik dari ucapannya ataupun perbuatannya, enggak usah. Mana dalilnya? Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala. Apa kata Allah dalam surah Al-A'raf ayat 199? Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin.
Khudzil afwa, berikanlah pengampunan. Kata Allah. Ini sampai yang disuruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu disuruh kasih ampun, kasih maaf. Wa'mur bil 'urfi, dan perintahkanlah terhadap kebaikan. Perintahkan berbuat baik. Wa a'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah, jangan engkau hiraukan atau berpalinglah 'anil jahilin terhadap tindakan orang-orang bodoh. Gitu jenis. Ya. Baik. Kemudian ayat berikutnya, Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, fasfahis safhal jamil. Fasfahis safhal jamil, ya. Berilah orang-orang itu fasfah, ya, berikan ampunan, ya, orang-orang tersebut as-safhal jamil, dengan pengampunan yang baik. Berikan maaf dengan maaf yang baik. Nah, itu, ya. Tadi suruh rajin untuk memberikan maaf kepada orang lain. Baik. Kemudian kenapa kita nggak disuruh membalas katanya? Ya, karena kalau kita diam, kita nggak balas, itu katanya wadzalika li'anna fil i'rad anhu ikhmadan li syarri wa ilhaban lil haibi jahli. Qala Syafi'i, ya. Kata Imam Syafi'i, kalau kita berpaling dari orang-orang bodoh, kita nggak balas, kita nggak hiraukan, itu akan memadamkan keburukan mereka dan menghilangkan haibah, ya, menghilangkan haibahnya mereka. Ya, nggak ada wibawanya. Jadi kalau kita disakiti, nggak diapain, kita diam aja. Ya, lama-lama diam juga sendiri. Capek ya. Kita nyakitin diri, cuek aja tuh gitu. Akhirnya diam sendiri. Tapi kalau kita balas, nanti yang ada nambah besar masalahnya. Ya, sebagaimana dikatakan Imam Syafi'i dalam syairnya, qalu sakata, ya, waqad khusimtu qultu lahum innal jawaba li syarri miftahu. Orang-orang ngomong sampai Imam Syafi'i, ente antum diam aja, pokoknya khosimta, walaupun nanti sudah disakitin sama orang. Qultu lahum, saya bilang pada mereka, innal jawaba li syarri miftahu. Kalau kita jawab, ya, jawaban kita itu akan membuka pintu keburukan yang lainnya. Kita nggak usah jawab, diam aja udah. Itu kalau urusan pribadi. Beda kalau urusan membela agama, ya. Cuma kalau pribadi, maafin. Yang nggak usah direken gitu, ya, nggak usah dianggap. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala ta'ala wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Ini ada di surah An-Nur ayat 22. Kalau tadi fasfahi safhal jamil Al-Hijr ayat 85. Ya. Dalam surah An-Nur ayat 22 Allah mengatakan, ini kan ceritanya ini, wal ya'fu wal yasfahu. Ayat ini turun berhubungan dengan peristiwa yang dialami oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Jadi dulu pernah ada namanya haditsul ifki. Kalau kita ngaji tafsir itu ada, atau hadis Bukhari itu ada haditsul ifki, cerita kebohongan. Jadi pernah satu ketika Nabi ikut perang, dan Nabi kalau pergi atau safar itu biasanya ngajak salah satu istrinya. Nah, giliran itu yang diajak gilirannya Aisyah. Ya. Nah, begitu Nabi udah jalan, ya, udah meninggalkan tenda, Siti Aisyah ngikut sama Nabi. Cuma dia lupa ada barang dia yang ketinggalan. Baliklah dia ke tempat tenda tadi, nyari-nyari. Ya, setelah nyari, kemudian dia nyusul Rasulullah. Ada seorang sahabat, saya lupa namanya itu, belakangan jalannya. Akhirnya ketemu sama Siti Aisyah. Ya kan, ini istri gurunya, istri nabinya, gitu ya. Katanya, ya Ummul Mukminin, antum naik ini, naik kontak, saya tuntun aja. Ya, jangan jalan. Akhirnya ternyata dituntun sama ini sahabat ini. Nah, karena dia datang berdua, ya kan, Siti Aisyah naik kuda, dia megangin. Oh, orang-orang munafikun bikin isu. Ya, ini istri Nabi udah zina, dia pulang berdua tuh, nyebar kabar ini. Ramai. Sampai ke telinga baginda Rasulullah SAW. Ya. Oh ya, namanya itu Mistah namanya, ya. Nama sahabat itu Mistah. Yang nanti yang diantara yang nyebarin berita bohong ini kan pertama dikomporin sama Abdullah bin Salul, pemimpin orang yang munafikun Islam, pura-pura Islam, munafik sebenarnya dia. Nyebarin berita ini, berita fitnah bahwasanya Siti Aisyah berzina sama seorang sahabat Nabi. Nyebar berita, ya. Akhirnya sampai ke telinga Nabi sumpah juga. Istri diomongin, ya. Nabi kan manusia biasa, punya perasaan.
banyak cerita begitu kan, ini kan apa namanya fitnah untuk keluarga Nabi. Ya. Akhirnya Nabi sama Siti Aisyah ada gimana gitu, ya. Ya bukan yang nggak percaya, cuma namanya isu ya kan bisa mempengaruhi kita juga gitu. Apalagi katanya pulangnya berdua, dituntun untahnya gitu. Padahal sahabat ini berunta sebagai rasa ya hormat, ta'zim sama istri Nabi gitu, ya. Masa istri Nabi suruh jalan sendirian kan nggak sopan juga gitu. Tuntun sama dia. Akhirnya Nabi lagi sumpah, ya dalam suatu riwayat itu Nabi lagi sedih, lagi galau, ada Sayyidina Ali. Ada Sayyidina Ali, ya Rasulullah, kenapa tuh? Ini ya, lagi rame nih obrolan ini tentang saya sama Aisyah. Sama si fulan, saya lupa namanya itu ya. Ya gimana pendapat ente Ali? Kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, an-nisa katsir. Perempuan banyak Rasulullah. Ya, ini mungkin menurut sebagian sejarawan, gara-gara ucapan ini Siti Aisyah tuh agak gedek sama Sayyidina Ali. Ya, karena kan maksud Sayyidina Ali, udah enggak usah dipikir Rasulullah. Nikah aja lagi banyak perempuan gitu. Ya, maksudnya bukan berarti benci sama Siti Aisyah, bukan. Cuma supaya Nabi gak terlalu puyang mikirin begituan. Perempuan banyak Rasulullah. Nah omongan ini ya, akhirnya jadi hal yang gak disukai sama Siti Aisyah menurut sebagian sejarawan. Akhirnya nanti setelah Nabi wafat dibelah perang Jamal. Siti Aisyah ngelawan Sayyidina Ali. Perang itu, ya kata sebagian sejarawan di antara penyebabnya gara-gara omongan itu tuh. Katanya begitu. Wallahu a'lam ya. Hal yang terjadi pada sahabat kita nggak usah komen, diam aja dah ya. Pokoknya pernah kejadian begitu. Nah, jadi Nabi itu sama Siti Aisyah diam aja, ya nggak negor. Siti Aisyah jadi baper kan. Nah, apa nih suami gue diam aja? Jangan-jangan makan omongan ini gitu kan? Ya, si Nabi rada ya galau juga. Siti Aisyah kadang nggak ditegur-tegur, kesal juga ngomong-ngomong juga. Sama ada ngomong-ngomong juga gitu. Ya, sampai nanti ada apa namanya firman Allah yang membuka semuanya. Ya, akhirnya turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang isinya menceritakan tentang bersihnya Siti Aisyah. Jadi Nabi dibilang, ya Aisyah itu enggak berbuat apa-apa, orang perempuan yang baik, dibersihkan sama Allah tuduhan itu. Ya. Setelah tuduhan itu baru Nabi nemuin istrinya lagi menyampaikan firman itu, dan Siti Aisyah katanya senang. Tuh, kan itu ya. Anak enggak ngapa-ngapain, Allah yang membersihkan nama saya gitu. Ya. Nah, ini ada orang yang namanya Mistah. Ya, Mistah ini termasuk orang yang sering dibantu sama Sayyidina Abu Bakar, ayahnya Siti Aisyah. Ya. Dia nyebarin tuh berita fitnah itu. Ya, akhirnya terbukti turun ayat Siti Aisyah enggak begitu. Ya. Tapi Sayyidina Abu Bakar udah kadung kesel sama Mistah ini, akhirnya dia bilang, "Saya enggak bakal kasih bantuan lagi sama Mistah." Ogah. Ya, dia udah nyebarin fitnah anak saya sama suami sama Rasulullah. Enggak bakal saya bantuin dia lagi. Ditegur sama Allah. Wal ya'fu wal yasfahu. Kata Allah, hendaklah mereka memberikan ampunan, wal yasfahu, dan memberikan maaf dengan berlapang dada. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Ya, apakah apakah kalian tidak suka kalau Allah mengampuni kalian? Jadi Allah negur Sayyidina Abu Bakar lewat firman ini, bilangin Muhammad, ya maafin, ya ampunin. Emang gak demen kalau Allah kasih ampunan sama mereka? Gitu. Akhirnya kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, saya bakal bantu lagi, saya maafin gitu. Ya dimaafin sama Sayyidina Abu Bakar. Jadi di ayat ini menunjukkan bahwasannya kalau kita mudah maafin orang, Allah bakal gampang maafin kita. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Kita disuruh maafin orang sama Allah, ya, suruh maafin, suruh kasih ampun. Nanti kata Allah, emang gak senang kalau ente Allah ampunin. Jadi kalau kita mudah maafin orang, maka Allah juga akan senang maafin kita. Jadi nggak usah naruh dendam sama orang. Biar hati kita plong gitu, hidup juga lega, ya, nggak jadi pikiran terus. Kadang yang nyakitin kita udah senang, udah anak-anak kita sendiri yang puyeng sendiri. Awas, tunggu aja gue balas nih. Ngapain? Nggak usah. Ya, maafin aja udah. Dan nggak rugi juga. Ya, kita nanti dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang kita harapin sama Allah dapat ampunan. Dosa kita banyak kok. Ya, ntar diampuni sama Allah itu dosa satu nikmat. Karena sebab kita maafin orang lain. Ya. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surah Ali Imran ayat 134,
wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini kan lanjutan ayat tentang ciri-ciri orang yang takwa kata Allah. Ayatnya itu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Allah, Allah sudah siapkan surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Ya kita suruh berlomba-lomba mengejar surga, mengejar ampunan. Buat siapa surga? Disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang takwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang gemar berinfak dalam kondisi senang ataupun susah. Ya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghaidh. Yang kedua ciri orang takwa itu dia bisa meredam emosi. Walaupun dia benar, dia bisa nyiksa orang, menghukum orang, perlu ditahan, dia enggak marah. Ya, wal 'afina 'anil nas. Ciri orang takwa orang yang mudah maafin orang lain. Maafin hadirin. Jangan kita punya hati kotor, keras jangan, ya. Gampangin kasih maaf sama orang. Bahkan kata Allah, wallahu yuhibbul muhsinin. Ini lebih dahsyat lagi. Di antara ciri orang takwa kata Allah cinta sama orang-orang muhsin. Siapa itu muhsin? Muhsin itu orang yang berbuat baik. Yang berbuat baik ini maksudnya gimana? Orang yang membalas kejahatan orang dengan kebaikan dari dirinya. Ya, ini kan nggak gampang ini. Tapi orang takwa begitu, disakitin orang, dizalimin orang, kita sama yang nyakitin sama yang zalimin kita malah baik. Ya, nah ini kan nggak gampang. Kalau cuma sekedar memaafkan aja belum tentu ringan, berat maafin orang yang nyakitin kita. Apalagi membalas kejahatan dia dengan kebaikan. Ada orang jahat sama kita samperin ke rumahnya, kita bawain makanan, kita kasih duit. Kata orang gila lu gitu. Lu habis dizalimin, difitnah sama dia. Enggak apa-apa. Ya. Itu kan orang dahsyat, orang muhsin itu luar biasa, enggak semua orang bisa. Contohnya siapa ya? Nabi kita Muhammad SAW. Disakitin orang, disambitin orang, diludahin orang, begitu yang ludahin yang itu sakit, ditengokin. Dibawain korma, didoain biar cepat sembuh. Coba bayangin. Ada orang berpindah begitu. Ente kalau jalan diludahin orang, cuy. Besok lihat cuy. Seminggu ngeludahin ente, habis itu yang ngeludahin sakit, ada ente nengokin. Nah, enggak, syukurin lu kualat sama gua lu. Gitu kalau kita, ya. Gua enggak balas, Allah yang balas. Gitu kalau kita ngomong. Ya. Udah maafin udah bagus. Ini malah berbuat baik sama orang yang nyakitin kita. Itu muhsin. Ya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu syadda min yaumi Uhud. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, adakah pernah datang kepada kamu satu hari yang lebih berat, ya, lebih berat dibandingkan hari Uhud? Nah, kita kan ma'ruf bahwasanya Rasulullah SAW ketika perang Uhud, ya, ini terjadi di tahun keempat setelah hijrah. Waktu Badar, pasukan Muslimin menang, ya, 313 orang lawan 1000, bayangin. Jadi satu orang dikeroyok 3 orang, tapi menang perang Badar tuh. Ya, nah 4 Hijriah terjadi perang Uhud. Ya, Nabi udah kasih instruksi, nanti pasukan dipecah. Ya, ada yang di bawah, ada yang naik ke bukit. Yang di bukit pasukan pemanah, ya, archers, pasukan pemanah. Nah, kata Nabi, pasukan pemanah ini selama perang, menang atau kalah, jangan pernah ninggalin pos jaga, kata Nabi. Ternyata apa yang terjadi? Ya, terjadilah perang, pasukan Muslim menang, bahkan bisa, ya, mengusir mundur kaum kafir. Ya, tapi yang jadi permasalahan, pasukan yang di bukit, pasukan panah, ngelihat orang kafir sudah mundur, udah lari, dia turun. Dia pikir udah selesai nih, ya. Padahal kan Nabi pesan, menang atau kalah jangan pindah dari pos. Mereka turun kenapa? Karena tergiur ingin mengambil harta rampasan perang, ghanimah. Padahal kan yang namanya ghanimah itu, ya, kalau kita menang perang, dikumpulin dulu, gak dibawa pulang masing-masing. Dikumpulin, nanti dibagi sama pemimpin, sama Nabi Muhammad SAW. Berapa buat pejalan kaki, berapa buat yang naik kuda, dibagi-bagi tuh ntar. Semua bakal dapat, cuma emang manusia kan. Alhamdulillah.
Namanya manusia dipikir ya udah selesai di perangnya, ya akhirnya dia pada turun. Nah, ketika kaum muslimin yang di bukit turun, kesempatan ini dilihat oleh Khalid bin Walid. Saat itu masih kafir. Pas pemimpin perang orang Uhud, perang Uhud orang kafir, yaitu Khalid bin Walid. Lihat kesempatan ini, maka Khalid langsung mengajak pasukan panah dari kaum kafir naik ke bukit menggantikan kaum muslimin yang baru turun. Sekarang posisi terbalik. Kaum kafir dari atas lemparin panah pada kaum muslim, kocar kacir. Ya, kocar kacir. Nah, sampai akhirnya pasukan muslim apalagi yang munafik mundur. Ya. Nabi bahkan sempat masuk lubang yang dibikin sama orang fasik. Ya. Sahabat banyak yang terbunuh, 70 lebih pahlawan perang Uhud itu. Ya. Dan sebagian sahabat menjaga Nabi dengan badannya. Bikin pagar betis dengan badan. Nabi luka, wajahnya tergores, giginya ada yang patah. Ya. Sahabat bikin pagar betis menjaga Rasulullah yang kabur-kabur gitu ya. Nah, ini kan berat kejadian itu. Kata Siti Aisyah, ada enggak satu hari yang menurut antum lebih berat dibandingkan perang Uhud? Ya. Kata Nabi apa? Ya, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala laqad laqitu min qaumiki wa kana ashadda ma laqitu. Kata Nabi, saya pernah menemui ya peristiwa yang lebih gawat. Benar-benar pernah menemui peristiwa yang lebih gawat min qaumiki dari kaummu. Dan ini adalah hal terberat yang pernah saya hadapi. Jadi ada cerita kata Nabi, ada lagi yang lebih berat yang saya alami dengan kaum kamu, kaum maksudnya orang Arab nih, ya. Minhum, ya. Kapan itu? Kata Nabi, yang lebih berat malaqitu minhum, ya sesuatu yang saya temukan dari mereka yaumal aqabah, di hari Aqabah. Dijuluki dengan hari Aqabah. Ini kata syarahnya di sini, lam ara man ta'arrada li bayani muhalliha wal murad minha fi hadzal hadits la al-musannif fi syarh Muslim wal hafiz fi Fath wa la'allaha aqabah 'inda Taif bidalil qawli idza uridat nafsi alayya idh uridat nafsi ala ibni Abi Yalil. Nah, ini jadi Aqabah ini apa? Katanya saya enggak pernah melihat para ulama menjelaskan tentang tempat ini Aqabah. Ya, bisa jadi ini Aqabah katanya satu tempat di daerah Taif. Itu Yaumul Aqabah. Jadi satu hari di daerah Aqabah. Aqabah itu di mana? Di Taif. Ya. Katanya Nabi gimana? Id aradtu nafsi. Ketika saya menawarkan diri saya kepada siapa? Ala ibni Abdi Yalil, kepada Ibn Abi Yalil, ya. Jadi ada pemuka, ada tokoh masyarakat di daerah Taif namanya Ibn Abdi Yalil, ya. Bin Abdi Kulal, ya, nama seorang tokoh terkemuka di sana, ya. Nabi menawarkan diri, artinya apa? Menawarkan diri itu ngajak masuk Islam, ya kan? Di sini dikatakan ta'aliban minhu an-nasr, minta dibantu, ya. Wali i'anati ala iqamatiddin, ya, dan Nabi minta bantuan sama Ibn Abdul Yalil ini untuk dibantu untuk menjelaskan atau menyebarkan agama. Apa yang dijawab sama Ibn Abdul Yalil ini? Ya. Katanya falam yujibni ila ma aradtu. Dia tidak menjawab, ya. Nabi minta bantuan tapi tidak menjawab, tidak mengabulkan apa yang saya pengen. Jadi kan nggak mau nolongin, ya. Kan kita dengar cerita Nabi berdakwah ke Taif, ya, disambitin, nggak cuma ditolak, tapi disambitin sama orang-orang Taif, ya, sampai Nabi berdarah-darah, keningnya berdarah, ya. Lalu Nabi pergi meninggalkan itu, ya. Kata Nabi, sebentar, ya, jadi ini bahkan katanya nggak cuma Abdul Yalil yang di situ, ada juga katanya saudaranya bertiga, disebutin juga. Jadi Nabi minta bantuan sama Abdul Yalil dan saudara-saudaranya untuk membantu Nabi menyebarkan agama, tapi ditolak. Ya, kata Nabi, "Fantolaktu", lalu saya pergi meninggalkan, ya, meninggalkan kota Aqabah tadi atau Taif tadi. Wa ana mahmumun, dan saya dalam kondisi
berduka cita, sumpah, sedih. Nabi sedih, ya, karena minta bantuan dari tolongin, ya. Baik. Kemudian fantolaqtu ada mahmum. Ada hum, ada ham, ada gham, ya. Ada ham, ada gham, itu sumpah, ya, kesedihan. Bedanya apa? Kalau ham kata para ulama, yang dikatakan ham di sini mafata min umurid dunia, ya, sesuatu yang kita nggak dapatkan dari perkara dunia, itu namanya ham. Jadi yang udah masa lalu kita pikirin tuh, itu namanya ham. Kalau gham itu kesumpekan seseorang memikirkan masa depan, ya. Kita kan Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, gitu ya. Kita berlindung sama Allah minal ham. Ham itu urusan dunia yang kita nggak dapetin. Pengen ngobjek gagal, pengen dapat rezeki gagal, nyalon gagal. Itu kayak kita sumpah tuh, itu namanya ham. Cuma kalau gham, kesumpekan mikirin masa depan, ya. Mau nikah sumpah, apa sumpah tuh? Nikahnya tersusah, si nafkah gimana ini? Gimana anak kalau sekolah, ibadah, itu namanya gham. Ya, jadi ada bermacam-macam bahasa Arab itu. Sama-sama sumpah, cuma beda apa masalah. Ham dengan gham beda masalah. Cuma sama-sama sumpah. Nah, kata Nabi, saya mahmum, sumpah, kata Nabi. Ya. Lalu apa yang terjadi? Wa ana mahmum, kata Nabi, dan saya saat itu sedang sumpah, ala wajhi, kelihatan di wajah saya. Ya, wajah saya kelihatan, orang kalau sumpah kelihatan. Enggak mesti muka kusut amat. Kelihatan, padahal enggak ngomong apa-apa. Nabi begitu juga. Ya. Tiba-tiba falam astafiq illa wa ana biqarnis tha'alib farafa'tu ra'si wa idza ana bisahabah. Ya, kata Nabi, belum saya sadar, ya, Nabi lagi sumpah nih, belum hilang kesumpekan saya, falam astafiq, belum saya sadar dari kesumpekan saya, tiba-tiba saya ini sedang berada di daerah namanya Qarn Tha'alib, ya. Ini tempatnya Ahlul Najd, ya, tempat Ahlul Najd. Ini Nabi sudah sampai di tempat situ, katanya Nabi lagi sumpah, tiba-tiba farafa'tu ra'si, saya mengangkat kepala saya, karena Nabi merasa kok ada sesuatu yang datang dari langit. Nabi angkat kepala, wa ana bisahabah, dan wa idzan ana bisahabah, dan ketika itu saya melihat ke atas, di situ ada sahabah. Sahabah itu awan, ya. Qad adhallani, telah menaungi saya. Tiba-tiba saya lihat ke atas, ada awan mendekat menaungi saya. Ada apa ini? Kata Rasulullah. Fadadhartu, kemudian saya lihat, fa idza fiha Jibril, tiba-tiba di awan itu ada Jibril. Jibril turun naik awan, ya. Nabi Muhammad melihat, tapi dalam bentuk bukan asli, bentuk seperti manusia. Kalau aslinya gede Jibril, ya. Ya, faida fiha Jibril sallallahu alaihi wasallam, ya. Fanadani, kemudian Jibril memanggil saya. Faqala, dan Jibril berkata, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala yang Maha Luhur, qad sami'a qaula qaumika laka, Allah sudah mendengar ucapan kaum kamu kepadamu. Ini Nabi waktu ngomong sama si Abdi Yalil itu, ya, sama saudara-saudaranya, minta tolong, ditolak, nggak ada, malah diusir. Dan Nabi di Taif itu 10 hari kurang lebih berusaha dakwah, bukannya disambut malah disambit, sampai Nabi akhirnya keluar dari Taif. Ya, kata malaikat Jibril, Allah udah dengar ya Muhammad ucapan kaum kamu kepada kamu. Wa ma raddu alaika, dan apa yang mereka telah tolak atas diri kamu. Nabi minta bantuan, gak ditolongin. Wa qad ba'atha ilaika, dan Allah telah mengutus kepada kamu malakal jibal, malaikat yang menjaga gunung-gunung. Ya, jibal jamannya jabalun, berarti gak cuma satu yang dijaga, jibal, gunung-gunung. Ini malaikat penunggu gunung. Jadi di gunung itu memang ada yang jaga, ada malaikat. Bukan mbah siapa ya, enggak, itu mah jin. Ya, kita orang ke gunung malah nyari mbah siapa, ya jin siapa, salah. Ada hamba Allah yang soleh, itu para malaikat jaga gunung. Ya, kalau mau kaya ke Gunung Kawi gitu, ya, pesugihan. Iya, banyak pesugihan di situ, ada macam-macam. Katanya Allah sudah utus kepada kamu malaikat yang menjaga gunung, la litamurahu bimasyita, supaya kamu bisa memerintahkan dia apa saja yang kamu kehendaki. Ngomong aja Muhammad, ini malaikat gunung nih,
Jadi bukan malaikat Jibril yang ngatur ngurus gunung, ada malaikat sendiri. Ya. Supaya kamu bisa memerintahkan kepada malaikat gunung apa yang kamu pengen fihim terhadap umat yang tadi itu nyambitin kamu tuh. Ya, bayangin tuh, kita pulang dakwah, ya, disambit-sambitin sambil darah-darah, ya, diusir, ya, terus datang malaikat. Fit, ini malaikat gunung, Fit. Terserah mau diapain tuh orang ternyambitin. Wah. Kalau kita tuh jadi Nabi Muhammad, habisin kita, ya. Apa yang terjadi? Fanadani malakul jibal. Kemudian malaikat gunung memanggil ke saya katanya. Fasallama alayya, lalu membaca salam. Ya. Ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Tsumma qala, kemudian dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad. Innallaha qad sami'a qaula qaumika laka. Sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaum kamu kepada kamu. Wa ana malakul jibal, dan saya adalah malaikat penjaga gunung-gunung. Wa qad ba'atsani rabbi ilaika, dan sungguh Tuhan saya telah mengutus saya kepada kamu. Lita'murani, agar kamu memerintahkan pada saya bi amrika, terhadap perintah urusan kamu, fi ma syi'ta, apapun yang kamu kehendaki. Ayo Muhammad. Ini saya sudah dikirim sama Allah nih, antum bilangnya sama saya. Saya disuruh apa? Ayo, saya siap. Kata malaikat gunung. Bahkan nawarin, in syi'ta, kalau kamu mau, atbaqtu alaihim al-akhshabain. Saya bakal timpuk, saya bakal himpit mereka dengan 2 gunung. Ya, Nabi ditawarin tuh. Kalau kamu mau, ya, saya bisa untuk menghimpit mereka, ya, melempar mereka dengan 2 gunung, enggak 1 gunung, dengan 2 gunung. Ya, apa katanya Rasulullah SAW? Mau saya tutup nih sama gunung, saya timpakan ke gunung di atas mereka. Ternyata Nabi nggak begitu. Ya, apa kata Rasulullah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal arju, kata Nabi. Bahkan nih saya kata Nabi, enggak usah kata Nabi kita, enggak usah. Bal arju, bahkan saya berharap an yukhrijallahu, semoga Allah mengeluarkan min aslabihim, dari tulang sulbi mereka, ya, dari keturunan mereka, man ya'budullaha wahdah, mereka bisa melahirkan orang-orang yang menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa, la yusyriku bihi syai'a, tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Tuh. Malah bilang, jangan dihabisin. Saya malah minta sama Allah supaya Allah keluarkan dari sulbi mereka keturunan orang-orang yang akan menyembah Allah dan tidak akan menyekutukan Allah dengan apapun. Masya Allah. Ini yang dijawab Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya, ya, Nabi Allah dipuji Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apa Nabi Allah katakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh kau ya Muhammad, saya bersumpah kata Allah, sungguh kau Muhammad la'ala khuluqin azim, engkau benar-benar ada di atas akhlak yang agung. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disambitin, diusir, ya, malah didoain sama Nabi supaya mereka punya keturunan yang mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajar, ya, ketika Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali sebagai bentuk rahmat buat alam semesta. Ya, itu Nabi Muhammad tuh begitu tuh orang itu. Ya, bahkan dalam satu riwayat dikatakan Nabi berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih hidayah sama kaum saya, mereka nyambitin saya karena enggak tahu. Itu coba ya itu. Bisa enggak kita begitu tuh? Ya. Dakwah ke satu kampung disambitin, doain, ya Allah kasih hidayah. Ya, padahal malaikat udah datang. Gimana Fit? Mau saya timpuk sama gunung nih. Bunga enggak 1, 2 gunung. Enggak usah. Ya, doain aja. Mudah-mudahan kalau bapaknya enggak iman, anak-anaknya beriman sama Allah Subhanahu. Itu akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih, hadis ini sepakat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Al-akhshaban, apa itu al-akhshaban? Al-jabalan, 2 gunung, al-muhitani bi Makkah, yang menghimpit, yang mengelilingi kota Makkah. Wal akhshab, yang akhshab, jadi akhshaban bentuk dari bentuk musanna dari kata akhshab. Wal akhshab itu huwa al-jabalul ghalid, gunung yang berat, yang besar. Nah, ini mau ditimpa dengan 2 gunung besar yang menghimpit kota Makkah, diangkat sama malaikat, saya timpa ke Taif. Mau Rasulullah, jangan, ya, siapa tahu ntar anaknya beriman gitu, ya. Wa anha qalat Allah a'lam bishawab. Baik, ya udah insya Allah kita tutup Fatihah. Belajar hadirin, belajar dari akhlak Rasulullah.
mudah maafin orang, ya. Orang yang nyakitin beliau nggak cuma dimaafin, didoain, ya. Bisa, kalau bisa kita bisa. Ya kalau kita mau bisa. Jangan bilang nggak bisa, susah, emang susah tapi bisa. Buktinya Nabi kan manusia juga. Kalau Nabi malaikat mungkin iya, cuma Nabi kan manusia, punya perasaan, tapi Nabi bisa. Berarti kita juga bisa kalau mau ngikutin Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang nyakitin kita, maafin aja udah, maafin. Sampai nggak pernah minta maaf, biarin, maafin aja udah. Gak usah banyak ngomong, gak usah pakai nuntut. Minta maaf gak? Minta maaf gak? Gak bisa, maafin aja udah. Ya, biar ntar dia berhenti sendiri, malu sendiri hadir nyakitin kita. Karena kita nggak balas, itu yang Nabi ajarkan. Mudah-mudahan Allah berikan kita akhlak seperti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بفضل دعواهم فيها. سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.